Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih, ala ma nawa bihi salafus salih wa ala ma nawa bihi syekhuna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa dahara dahilin radiyallahu anna wa anhumul muslimin wal muslimat. Al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi bid daraini. Amin. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Dengan segala hal ehwalnya, seumpama padang mahsyar dan meniti jembatan yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, dan bertimbang amal yang disebut dengan mizan, dan mendapat syafaat dan meminum daripada telaga Kautsar, dan daripada memasuki surganya Allah dan memasuki neraka adanya. Setelah kita beriman dan percaya kepada adanya Allah, beriman kepada sifat-sifatnya Allah, beriman kepada seluruh malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah, dan beriman kepada segala kitab yang diturunkan Allah, dan beriman kepada segala para nabi dan rasul. Kemudian kita disuruh untuk beriman kepada hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Kita sebagai orang beriman wajib percaya. Percayanya ini di dalam hati kita, bahwa yang namanya kiamat ini pasti akan terjadi. Apabila waktunya, kita akan tahu semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita disuruh percaya di dalam hati kita bahwa dunia tempat kita berdiam ini
ini adalah tempat tinggal kita sementara. Dunia ini disebut adalah sebagai tempat persinggahan kita, cuma sementara untuk bertahan, untuk menuju tempat yang kekal abadi, yaitu akhirat. Dunia ini wajib kita etikatkan di dalam hati bahwa dunia ini tidak kekal adanya. Dunia ini fana. Dunia ini binasa dan seluruh isi-isinya. Oleh karena itu, dunia ini disebut oleh Rasulullah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita baulah modal, tempat kita baulah amal, ladang kita untuk mengolah sangu, tempat kita bercocok tanam yang hasilnya kita petik nanti di akhirat. Di dunia apapun yang kita kerjakan, yang kita gawi ibadah, itu memang sengaja kada ditampayakan. Untuk apa? Untuk supaya kita ini bertambah yakin, supaya kita ini bertambah iman di dalam hati. Seandainya amal ibadah yang kita gawi, contoh misalnya sembahyang, jika seandainya sholat sembahyang 5 waktu ini ditampayakan Tuhan, balasannya ke dunia ini, niscaya orang tidak ada lagi untuk begawi masalah dunia sampai waktunya malapas pada taat. Kenapa? Karena ditampayakan. Kemudian seperti lagi bermajelis ilmu, seandainya ditampayakan Tuhan nilainya, pahalanya, niscaya orang akan berbondong-bondong memenuhi di setiap tempat majelis tersebut. Kenapa? Karena majelis ilmu ini adalah tempat di mana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa majelis ilmu ini adalah hakikatnya Rasulullah membagikan warisannya. Cuma kada ditampayakan. Ya kan ditampayakan memang nggak kada kisah lagi ya. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan kita dimanapun, mudah-mudahan kita senantiasa hati kita ini dibukakan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, senantiasa rajin dan ketujuh berada di tempat-tempat kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
selama hayat masih dikandung badan, mumpung umur masih ada, kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kita untuk membuat amal-amal kebaikan. Karena banyak hadis-hadis Al-Quran yang menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah berada di alam yang lain, sudah berada di alam kubur, sudah berada di hadrahnya Allah, ketika mereka itu berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia ini, mereka itu kebanyakan untuk kembali ke alam dunia ini untuk barang sesaat membuat amal yang saleh. Tetapi sayang, kenapa sudah terlambat? Sayang. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah kesadaran, pemahaman untuk memahami apa arti dunia ini. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak tidak abadi. Dunia ini sementara. Untuk kesempatan kita untuk berbuat amal-amal kebaikan, amal-amal yang saleh. Karena ketika seseorang meninggal dunia, kita ini mati. Ya Rasulullah di dalam hadisnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu salasun." Yang mengikuti orang meninggal dunia itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kata Rasulullah, yang mengikuti mayit itu 3 macam perkara. Jadi bilanya kita mati, meninggal dunia, nama umpati kita, yang mengiringi kita, yang mengikuti kita 3 macam. Pertama adalah ahluhu, keluarganya. Keluarganya mantan 4. Anaknya 4, keluarganya 4, kawannya 4. Mengantar dia kemana? Ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu alam kubur. Yang diharapkan adalah bahwa mudah-mudahan kita sebarataan ketika kita meninggalkan alam dunia ini, ketika kita memasuki alam kubur yang sesudah dunia ini sangat dekat kepada kita. Karena habis alam dunia, alam kubur. Habis alam dunia, alam kubur. Parak benar kalau ulah. Yang diharapkan orang dalam kubur apa? Satu aja, selamat. Nah, itu. Selamat. Selamat daripada fitnah kubur. Selamat daripada siksa kubur. Selamat keadaannya seseorang di dalam kubur itu bergantung seseorang apa yang dia lakukan ketika di dunia. Jadi bilanya di dunia ini kita baik, di dunia kita ini bagus, paasian lawan Allah, paasian lawan Rasulullah, menggawi nang disuruh oleh Allah,
menggawi yang diperintah oleh Rasulullah, insya Allah kita di dalam kubur akan mendapatkan kemudahan dan keselamatan. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa di dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau berkata, man arada ayyan jua min adzabil qabri, barang siapa yang ingin selamat, kata beliau, daripada siksa kubur, daripada azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, hendaklah dia mengambil kesempatan selama hidup di dunia ini, dia melazimi rajin-rajin untuk mengerja 4 macam perkara. Nah, jadi munnya kita hendak selamat dalam kubur, 4 ini nang mesti kita gawi, kita rajini, kita cangkali menggawi. Wa yajtaniba arba'ata asya'a, dan meninggalkan 4 macam perkara. Jadi nang digawi 4, nang ditinggalkan 4. Kalau kita ingin selamat daripada siksa kubur. Siksa kubur itu apa? Pertama, yaitu pertanyaan munkar dan nakir. Itu pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah gelapnya kubur. Jadi kubur itu dirasakan oleh penghuninya. Ada nang rasa lapang, rasa nyaman, rasa tarang, rasa kadap, macam-macam. Nah, di mana? Di alam kubur. Kemudian apa? Himpitan kubur. Himpitan kubur. Sehingga di dalam sebahagian riwayat bahwa orang-orang yang pendosa, orang-orang yang maksiat, mereka itu tulang belulangnya, yaitu tulang rusuknya bersampuk. Yang pertama, kalau ingin selamat daripada siksa kubur, pamuhafazatus shalah, yaitu memelihara, menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini sembahyang. Jadi kita, Pak Ai, Bu Ai, ini anak-anak kita, insya Allah kalau kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga itu ya digawi. Jangan menjaga waktunya aja. Atau kayak nang etikat nang pelajaran nang sesat, nang salah. Ya sudah sampai waktu ingat. Bahagi ingat aja. Ya sudah ingat. Sudah hai. Dan jangan kita mendengari, mengikuti, ya kan, daripada ajaran-ajaran yang dallu adallu, ajaran yang sesat dan lagi menyesatkan orang lain. Jangan sampai kita tumpati pelajaran-pelajaran nang kada sembahyangan lagi, jangan. Nah, jadi sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Dimanapun ada pegawai kan,
sampai waktu ya kan istirahat dulu. Nah, jangan sampai gara-gara kita begawi dunia, berusaha dunia, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Karena itu tidak akan menyelamatkan kita. Nah, ketika kita berada di dalam kubur. Kemudian yang kedua yaitu wa qiraatil Quran. Yang kedua, kalau ingin selamat daripada siksa kubur, wa qiraatil Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Jangan setahun sekali aja. Tabila Ramadan. Ramadan aja jangan. Mengaji bulan puasa aja setahun sekali. 11 bulan berikutnya ada lagi. Nah, jangan. Al-Quran dibaca. Al-Quran adalah imam kita, kitab kita. Kita baca Al-Quran. Ada banyak sedikit, ya kalau lah berapa ayat besar. Ada sedikit banyak. Jangan sampai Al-Quran pada kita baca. Bahkan sebagian dalam hadis Nabi orang yang dirindukan surga adalah orang yang talil Quran, orang yang ketujuh membaca Al-Quran. Jadi selamat di dalam kubur, surga rindu. Nah, apalagi nanti cari dalam dalam kubur salaman, surga rindu, ingin dimasuki. Kan jadi kadang ngalih-ngalih dalam kubur selamat, surga merinduakan. Kada kita hendak masuk surga, kada boy. Surganya nang hendak minta masuki. Nah, nyamannya. Mudahan Allah bukakan hati kita, beri petunjuk hidayah. Kita ambil Quran, kita buka, kita baca. Ya aja pemulaan tuh bakalahi dulu pada bapak. Bakalahi lawan siapa? Lawan nafsu. Bakalahi lawan siapa? Iblis. Bilanya sudah hati terbuka hendak baca Quran, ayo capati buka Qurannya, baca. Berapa ayat kan dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpama nih. Ujar iblis, sudah gin, kebanyakan. Nah, kada tahan umpama ya, kalau dapatnya nafsu itu tadi, dapatnya iblis kada tahan, kada kau melawan nih, kuap. Hanya enggak mana tadi? Hanya enggak iya kana budu, iya kana nasta'in.
menguap sudah. Nya dasar kayak itu kan. Menguap. Belinya sudah kadang kan menguap lagi nya. Hampir. Ini pemulaan tuh benar ya? Menguap, kuat. Kayak bulan puasa tuh nah, kayak Ramadan loh. Oh mah panas banget mata ini. Makanya bah berwudu tuh maka panasan juga. Mata panas dapat membaca Quran. Biar aja. Nah, baca berapa kawa 3 ayat misalnya. Ayo tutup. Kena baca ulang sampai ya kan terbiasa bukti kita cinta kepada Allah hubbul Quran. Bukti kita cinta kata Rasulullah kepada Allah, cinta kita kepada Al-Quran. Kalau orang ditakoni cinta kalawan Allah, cinta. Buktinya apa? Alamatnya kata Rasulullah adalah hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Bacaan Quran. Kemudian yang ketiga was-shadaqah. Nah, memberi sedekah. Beri sedekah. Kemudian yang keempat apa? Faqasratut tasbih. Nah, ketujuh bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekurang-kurang kita ya di dalam sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu akan menyelamatkan seseorang dalam kubur. Jadi 4 yang digawi, 4 yang ditinggalkan. Yang pertama yang ditinggalkan adalah yaitu al-kadzibu, dusta. Jadi sembahyang sudah, baca Quran sudah, bersedekah adanya, kemudian bertasbih sudah, kemudian nang ditinggalkan apa? Al-kadzibu, dusta. Nah, jangan berdusta. Kemudian yang kedua wal khiyanah, culas. Ditinggalkan. Kemudian wan namimah, adu domba. Adu domba, menghina orang, mencaci maki orang, menggibah orang, mengupat orang. Nah, itu ditinggalkan. Jadi 4 yang digawi, 4 yang ditinggalkan. Kalau sudah 4 dikerjakan, yang 4 ini mesti ditinggalkan. Jangan gawi ke-8-nya, jangan. Sembahyang jalan, berdusta jalan. Baca Quran jalan, membunguli orang jalan. Bersedekah rajin, menyambati orang rajin. Borek, lantih. Nah, biasakan kita ini lantih, muntung kita ini apa? Dengan istighfar, dengan zikrullah, dengan tasbih, dengan sholawat. Biasakan. Nah, jadi bilanya 4 digawi, 4 tinggalkan. Nang terakhir apa? Wal baulu alal badan, babasuh bakami kadalingis. Apalagi kan akan nih babakami buatnya
Tapi nang ini kada bang beri sopan menarai pian mah kami di pohon pisang. Kami itu jangan di pohon-pohon nang berbuah pintarai. Pohon nangka dihirai. Pohon nangka dikamihi. Pohon mangga dihirai juga. Jangan. Nyaman jadi popok jangan. Di pohon-pohon nang berbuah nang kita makan tuh nah jangan dikotori, jangan dikamihi, jangan. Kayak itu kalau adab-adabnya kita tuh nah. Buang air besar, air kecil, nah, jangan di situ. Jadi wal baulu alal badan. Kenapa jan Nabi inna adzabal qabri ammatun fi. Nah, kesungguhnya azab kubur itu jan Nabi ammah. Kebanyakannya sebabnya adalah gara-gara ba istinja, ba kamih itu babasuhnya kada lingis. Nah, ini bahaya ini. Jadi hati-hati nih. Apalagi maaf pula bebinian, hati-hati benar. Nih maaf pulun lah, nih berbicara masalah hukum fikih. Kadada kisah nang ceroboh tuh kadada. Kalau lalakian masih untung, masih kawan diingkuti ya kada. Nah, pian ingkuti lah kami. Nah ini serius, ini betakon nih. Kan kami diingkuti kada. Diingkuti pintar jangan kada diingkuti. Jangan nih buka salawar langsung diingkuti. Ini contoh aja, ini contoh nah. Ini kami kalau ada kayak ini juga kalau kayak ini kami kalau kami diingkuti nih nah diingkuti, mengikuti itu kayak ini tangan kiri, mengikuti itu tangan kiri, minjem bang itu bang. Nah ganal sedikit mikrofonnya mana halus itu tahu benar. Mengikuti itu tangan kiri. Nah ikuti tangan kiri, diikuti. Mengikutinya bekacak kayak ini kan. Nah kayak ini diikuti ya. Kalau kemana mengarahkan ini ke klosetnya itu jangan ini bakame keluar menghantam yang semennya, jangan. Kenapa? Nah dikhawatirkan perancingannya ini khawatir kalau karena salawar, karena batis, ya kan? Ya kalau bilang bisa khawatir kalau kada tabasuh. Makanya jarulun bilanya KWC itu kita ya kan sesudah kita babasuh atau kita buang air besar, buang air kecil. Bilanya kita buang air besar, yang pertama dibasuh adalah kemaluan kita. Kemaluan kita yang di depan. Jadi ini dibasuh dulu. Karena setiap kita buang air besar itu pasti bakame. Ada loh orang buang air besar kada sing kamihan. Kada ada, pasti bakame. Itu kawan dipastikan sudah. Kecuali kada berisi itu pastinya bakame. Nah jadi nang dibasuh itu nang mana? Nang dibasuh itu kemaluan nang di depan lo basuh dulu bersih ya kah. Nang dibasuh tuh kepalanya kah, tempat keluarnya kah, tempatnya keluar. Jadi tempat keluar itu di anu nang kayak ini nah
Dijentek-jentek kene kan dosa. Ini penting ini. Nah, dibasuh. Imbah itu hanyar imbah tuntung membasuh nang di depan nih, hanyar yang di belakang. Nang di belakang tuh cara membasuhnya kayak apa? Kita buang air besar, disimbur-simbur dulu, jangan langsung ngene main. Ngene bandak berdahulu. Nah, apa kabar di sini? Limot kawan nih. Nah, dibasuh dulu ya kalau dikubal. Nah, dikubal terasa kayak basah sudah. Nah, hanyar kita pakai ini. Jangan langsung diandaki sabun situ, jangan. Pakai tangan dulu. Nah, digesek. Sudah digesek, simbur orang banyu, ya kan? Terasa yakin bersih. Yakin bersihnya kasat. Rasa kasat sudah. Rasa kasat. Terakhir hanyar baihtiyat. Lawan apa? Lawan sabun. Jangan lawan sabun dulu, jangan. Sabun tuh berudi. Kenapa? Nah, khawatir kalau pena tak campur. Tak campur antara apa? Antara bau sabun lawan kotoran ampun kita. Samar jadinya. Nah, jadi bakameh itu penting. Nah, imbah tuntung babasuh, kemaluan di muka sudah, di belakang sudah. Sebelum kita berdiri, ya kan? Bila kita berdiri, jangan langsung adabnya dalam kitab itu, jangan langsung menurunkan kain kita. Umpama batape, ya kalau lah, jangan diturunkan langsung. Kemudian bilanya kita bersalawar, jangan langsung dising-sing ke bawah salawar kita. Kenapa? Sebelum itu hendaklah dibasuh dengan air yang bersih, air nang suci bersih. Nah, dibasuh, ya kalau lah dibasuh. Ini contoh. Nah, jadi ini selawar. Nah, jadi kita belum ngomong kayak ini selawar anggap begulung, betape, ya kalau. Nah, dalam WC itu jangan berbuka berataan, sekedarnya aja. Ini kada sing, jangan bertelanjang bulat. Jadi sudah ini, jangan diturunkan langsung ke ini, jangan. Hendaklah dibasuh dulu. Nah, cibuk banyak dibasuh. Enggan mana nang terbuka dibasuh ha. Anu lawan banyu. Nah, sudah dibasuh, hanya turunkan. Khawatirnya kan apa? Khawatir kalau pena. Nah, baihtiyat. Kalau pena ada samburan banyu kami, janganlah. Nah, ini hati-hati bola, apik. Khawatirnya kita kayak itu, kalau pena kada tabasuh, lalu kita bodoh kita. Ya kalau lah, oh ternyata ada bekas kencing kita, kamih kita. Ya kalau. Nah, itu dikhawatirkan. Itu penting. Nah, kemudian masalah mandi juga. Tenang tuha-tuha kita nih. Masalah mandi wajib.
ingatakan belenya mandi wajib nang hati-hati benar. Kalau pina kada disampaikan banyu, karena wajib menyampaikan banyu ke seluruh tubuh. Pertama, pelipatan di awak kita, apalagi lemak. Tangkalan awak, pelipatan tangkalan awak nih. Nah itu digusuk-gusuk, disampaikan banyu, baik yang mandi haid, ya kan, mandi nifas atau mandi janabah. Nah, pelipatan. Kemudian nih di kerucutan siku kita ini kayak kerucut kalau. Nah ini kerucutan siku ini hati-hati juga digosok-gosok. Nah kemudian kemudian telapak kaki, telapak batis. Nah telapak batis kita ini hati-hati. Kalaunya kita mandi, mandi. Terakhir, kalau sudah di atas ini sudah liput, sudah bersih, di atas telinga, pilingan telinga, ya telinga kita ini sudah lubang-lubangnya sudah pusat, hidung, kemudian kerucutan di siku kita sudah, pelipatan sudah. Terakhir kita membasuh batis, ya kah? Pelipatan ini paha. Kemudian terakhir batis itu diangkat. Batis diangkat. Untuk apa? Menyampaikan banyu. Nah, jangan dianggap kalau kita sudah berjajak itu basah, ya kah? Jangan. Nah, basah dibasuh. Dibasuh batis kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah yaitu dubur. Apa sambatannya tuh? Kalau bahasa Arabnya itu apa? Kalau sambatannya itu, kalau sambatan kita kampung apa ngarannya, Bu? Apa ngarannya? Kalau kada salah itulah kalimut kan? Nah, kalimut biblah. Nah itu. Jadi kalau mandi wajib itu, Bu, tangan kanan mengikuti apa? Selang kah misalnya, atau pakai apa namanya? Pon? Shower kah? Nah itu. Nah, jadi tangan kiri ini, menggusuk sampai ke mana tadi? Ke kerucutan apa? Ya kalimut tadi. Nah ini berbicara masalah fikih, ya Allah. Kalau fikih itu ya kayak itu tuh, babit kita. Nah, supaya apa? Supaya ibadah nang kita gawe itu sahnya. Enak ada sah. Kenapa ada sah? Nah karena kita masih bahadas mungkin. Ya kalau bahadas besar, jadi sampaikan banyu ke situ, digosok, ya kan?
Karena Rasulullah pernah mampir di suatu makom di perkuburan, ya kan? Oh ternyata apa? Nah ternyata orang itu kada bersih daripada istinja. Nah oleh karena itu umumnya kebanyakannya ya Rasulullah azab kubur itu disebabkan gara-gara ya kan kada bersih istinja. Nah itu hati-hati. Kalau pian misalnya di WC itu pakai bak, misalnya pakai bak, dilihati di bak itu, dilihati gitu, nah ada tahi cacak kah, kadada kah, dilihati. Kalau ada tahi cacaknya di situ, buangi dulu. Nah dibuangi dulu, jangan buka terus kerannya, jangan. Nah kena pian babasuh apa, babasuh bakame, babasuh buang air besar itu pakai banyu itu kada sah. Kenapa? Karena najis. Nah banyunya itu najis. Jadi lihati di bak-bak itu. Dilihati. Kalau pina ada apa? Tahi cacak. Kena najis. Nah, ini membasuh macam. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini wajib beriman, wajib percaya bahwa nangaran hari akhir atau kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Haru-haranya, hal ehwalnya nah banyak seperti mahsyar, ya kan? Kemudian meniti siratal mustaqim. Habis itu kena bertimbang amal, ya kan? Itu hal ehwalnya. Ada syafaat, ya kan? Syafaat itu apa? Syafaat itu bantuan, pertolongan. Siapa? Al-Anbiya, para nabi-nabi, para orang yang syuhada, orang mati syahid di jalan Allah. Kemudian sumal ulama. Kemudian orang-orang ulama, orang-orang saleh. Nah, itu beri syafaat kita, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita berataan hidup beriman, mati membawa iman yang sempurna. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita seberataan di alam kubur mendapatkan keselamatan, kemudahan. Laksanakan yang 4 tadi kalau ingin kita selamat di dalam kubur, dan tinggalkan 4 macam tadi kalau kita ingin selamat di dalam kubur. Mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman yang sempurna. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia semacam ini bersama-sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang mulia, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wal niyatin salihah wa ila hadatin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qulna wal muslimin asyaqawati ila sa'adah wa min anari ila jannah wa min al-'adabi ila rahmah wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isya'i ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-dhulli ila al-'izzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min al-dhiqi ila as-sa'ah wa min asy-syarri ila al-khair wa min al-'asri ila al-yusr wa min al-idbari ila al-iqbal wa min as-saqmi ila as-sihhah
ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفروض إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. اللهم اسلم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين الحسن وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي من وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله منكم.